Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada pembahasan tips, tutorial dan motivasi menghafal Al-Qur'an. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin sharing 5 cara murojaah hafalan. Yang pertama adalah murojaah serius. Murojaah serius adalah murojaah dengan cara membaca secara tartil dan dilakukan dengan fokus. Murojaah ini cocok untuk melancarkan hafalan baru atau hafalan yang belum mutqin. Dan murojaah ini sebaiknya dilakukan dengan menyediakan waktu khusus agar lebih maksimal. Mengingat yang kita murojaah adalah hafalan baru atau hafalan-hafalan yang belum mutqin, di mana hafalan tersebut rentan terjadi kesalahan ataupun lupa. Jadi jadwalkan murojaah ini minimal 1 jam setiap harinya, atau bisa disesuaikan dengan kelonggaran waktu yang Anda miliki. Kemudian yang kedua adalah murojaah santai. Murojaah santai adalah murojaah hafalan yang sudah mutqin, di mana kita bisa murojaah sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Misalnya sambil jalan, sambil menyapu, mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil pada kondisi yang memungkinkan, sepeda, olahraga, dan lain-lain. Pastikan hafalan yang kita murojaah dengan cara ini adalah hafalan yang sudah mutqin. Karena jika hafalannya belum mutqin, maka rentan sekali terjadi kesalahan. Murojaah ini berfungsi untuk mempertahankan kemutqinan hafalan kita, sehingga waktu-waktu yang kita bisa fokus, bisa kita lakukan untuk melancarkan hafalan-hafalan yang belum mutqin atau hafalan-hafalan yang masih baru. Jadi untuk menghemat waktu murojaah, sehingga semua hafalan kita bisa tersentuh dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah murojaah makmum. Murojaah ini kita lakukan ketika kita menjadi makmum sholat, di mana kita menyimak atau mendengarkan mengikuti bacaan imam. Dan murojaah ini sangat efektif jika imam sholat kita juga adalah seorang hafidz yang dimungkinkan membaca ayat-ayat selain surat-surat pendek dalam sholatnya. Mungkin murojaah jenis ini tidak bisa kita temui di semua tempat, tapi biasanya di lembaga-lembaga tahfidz, pondok tahfidz itu punya tradisi sholat panjang, sehingga dimungkinkan imam membaca hafalannya yang panjang gitu. Kalau di pesantren kami dulu punya tradisi 1 malam 1 juz. Jadi dalam sholat maghrib dan isya kami menyelesaikan 1 juz dalam sholat, sehingga bisa digilir imamnya. Misalnya hari ini imam juz 1, besok juz 2, juz 3 dan seterusnya. Dan sholat kami menjadi sarana untuk murojaah juga bagi para santri. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian murojaah yang berikutnya adalah murojaah menyimak. Murojaah menyimak adalah murojaah yang dilakukan dengan cara menyimak murotal para imam dan qori. Biasanya murojaah ini dilakukan ketika kita sedang tidak memungkinkan untuk melakukan murojaah serius, murojaah santai maupun murojaah makmum. Murojaah ini bermanfaat untuk mengoreksi bacaan kita dan menghafalkan irama-irama para imam atau qori yang sehingganya bacaan kita nanti bisa lebih enak didengarkan. Dan murojaah yang terakhir adalah murojaah setoran. Murojaah setoran dilakukan dengan menyetorkan hafalan kita kepada mustami' atau musyrif kita, dengan tujuan agar mustami' tersebut dapat mengoreksi hafalan kita. Karena kalau kita tidak menyetorkan hafalan kita tidak tahu nih hafalan yang kita baca itu benar atau ada yang keliru, baik dari pelafalan huruf-hurufnya maupun dalam pelafalan hafalan kita. Kalau kita baca sendiri mah ya kerasanya benar semua. Tapi kalau disimak oleh orang lain, bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Oke, mungkin itu sharing kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kelima-limanya bisa kita lakukan dengan menyesuaikan kondisi.
gitu. Jadi kita tidak bisa berpatokan kepada satu jenis murojaah saja. Semua situasi yang kita hadapi bisa kita manfaatkan untuk tetap murojaah hafalan. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like video ini jika Anda belum. Kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Follow juga Instagram @sobatquranid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.